Buat kamu yang sudah capek diet nurunin berat badan, berhasil turun, lalu sebentar naik lagi, turun lagi, kemudian naik lebih banyak lagi. Kali ini saya mau share strategi untuk diet menurunkan berat badan yang efektif selama 30 hari tanpa lapar, tanpa naik lagi. Gimana caranya? Simak setelah yang satu ini. Jangan remehkan gula darah yang tinggi karena ini bisa berdampak pada kesehatanmu yang lain. Gula darah yang tinggi itu bukan hanya karena makanan atau minuman yang manis. Kalau kamu sudah nggak makan yang manis-manis atau minum tanpa gula, kemudian gula darahnya masih tinggi, itu artinya ada yang salah dengan tubuhmu. Dan kemungkinan besar itu terjadi karena apa yang kamu konsumsi setiap hari. Masalah gula darah itu memang terlihatnya mudah, tapi faktanya jauh lebih kompleks dari itu. Karena penyebab gula darah yang tinggi itu setiap orang berbeda-beda. Pengaturan pola makan yang tepat dapat berkontribusi sangat besar terhadap masalah gula darah yang kamu alami. Dan Healthy Cook dapat membantu kamu yang punya masalah gula darah melalui pengaturan pola makan yang tepat karena Healthy Cook ini didesain secara personal sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien. Untuk kamu yang ingin tahu lebih detail soal Healthy Cook, kamu bisa langsung kunjungi Instagramnya @healthycookstore atau kamu juga bisa kunjungi link di bawah ini. Mari kita lanjut videonya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya mau share mengenai permasalahan sejuta umat yang banyak terjadi sebetulnya bukan hanya di Indonesia. Sekarang di Indonesia kasusnya sangat banyak. Saya yakin mungkin kalau kita lihat di sekeliling kita, lebih banyak orang yang berat badannya berlebih daripada yang kurang. Meskipun saya juga selalu mengatakan bahwa memang berat badan ini tidak bisa kita jadikan acuan. Ya, ada orang yang berat badannya nggak berlebih tapi juga punya masalah kesehatan. Tapi orang yang berat badannya berlebih atau bahkan sudah sampai obesitas, tentu ini risikonya jauh lebih besar. Masalahnya apa? Banyak orang itu yang nurunin berat badan itu dengan apapun caranya, ya, menghalalkan segala cara. Nah, ini yang menyebabkan banyak orang juga memiliki masalah-masalah meskipun mereka berat badannya sudah turun. Nah, jadi di sini saya mau share bahwa ada beberapa hal yang sobat sehat perlu tahu soal masalah diet dan berat badan, ya. Meskipun diet ini tujuannya sekarang banyak, bukan cuma untuk berat badan, tapi kali ini saya ingin bahas lebih spesifik mengenai berat badan. Yang pertama adalah 90% orang yang melakukan diet itu gagal untuk mempertahankan hasil dietnya. Saya tidak mengatakan bahwa mencapai hasil itu mudah. Mungkin untuk beberapa orang ya, tapi untuk sebagian besar orang itu tidak mudah. Nah, tapi yang lebih sulit lagi apa, Dok? Adalah mempertahankan hasil dietnya. Karena biasanya setelah turun, kemudian naik lagi. Turun, naik lagi. Yaitu yang kita sering dengar istilah adalah efek yoyo. Yang kedua adalah penurunan berat badan itu ternyata tidak selalu diikuti perbaikan metabolik. Nah, perbaikan metabolik itu indikatornya apa sih, Dok? Beberapa di sini yang sering saya sampaikan adalah kolesterol, asam urat, kemudian gula darah, HbA1c, LED, dan lain-lain. Jadi berat badan mungkin turun, tapi ketika dicek, wah, ternyata kok kolesterolnya nggak turun atau mungkin malah bahkan lebih tinggi, ya. Asam uratnya juga nggak turun, asam uratnya tinggi, terjadi masalah gula darah dan lain-lain, ya. Karena apa? Karena saya selalu mengatakan memang penurunan berat badan itu tidak bisa kita jadikan satu-satunya indikator untuk kita punya kesehatan metabolik. Yang ketiga, pada dasarnya tubuh kita itu akan memberontak saat berat badan turun. Nah, mungkin berbeda ya dengan ketika berat badan naik. Kalau berat badan naik kok rasanya tidak ada sinyalnya, itu yang sering terjadi. Tapi waktu berat badan turun, ya karena memang apa? Tubuh kita itu pada dasarnya ingin kita mempertahankan berat badan kita. Makanya ketika kita turun, tubuh kita akan memberontak dengan mengirimkan sinyal-sinyal. Yang paling sering dikirimkan sinyalnya apa? Lapar. Jadi peningkatan rasa lapar, ya, kemudian tubuh kita lemas, kemudian tubuh kita itu moodnya jadi jelek dan lain-lain. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, itu dari mana? Ya, karena tubuh kita memberontak. Kemudian yang keempat, di titik tertentu niat saja tidak cukup untuk bertahan. Ya, saya tuh punya pasien ya beberapa waktu yang lalu, beliaunya ini
gemuk, ya gemuknya itu sudah sampai di level obesitas, punya niat, sudah tahu, ya saya tuh memang tahu dok, saya punya kelemahan di sini, saya harus hindarin minuman-minuman manis, saya harus hindarin makanan-makanan yang gorengan dan lain-lain, tapi saya nggak mampu. Di suatu waktu itu saya udah benar-benar punya niat, tapi rasa lapar saya, rasa craving saya lebih tinggi. Artinya apa? Memang ya niat saja nggak cukup. Kita perlu tahu caranya gimana. Karena orang yang selama ini, wah kamu cuma kurang niat aja, kamu kurang willpowernya kurang. Ternyata willpower saja memang tidak cukup. Karena tubuh kita itu dikendalikan salah satunya sama yang namanya adalah neurotransmitter. Ya, itu yang menyebabkan kita struggle sekali untuk melawan yang namanya rasa craving, lapar, dan lain-lain. Yang kelima adalah usia. Ya, meskipun banyak orang berpikir sampai sekarang seperti ini, wah ya saya wajar lah dok, saya udah usia 40 tahun, 50 tahun, sekarang metabolisme saya turun, saya gampang gemuk. Ternyata usia itu tidak menjadi faktor utama penurunan metabolisme. Betul, ketika kita metabolisme turun kemudian berat badan lebih gampang naik, tapi yang menyebabkan penurunan itu bukan usia, ya faktor utamanya. Karena apa? Karena banyak orang berpikir sampai sekarang seperti itu. Ternyata faktor utama adalah karena apa? Karena pola hidup kita, karena komposisi tubuh kita, itu yang menyebabkan kita punya yang namanya penurunan metabolisme. Belum lagi gangguan-gangguan metabolisme seperti gangguan hormonal dan lain-lain. Itulah yang menyebabkan penurunan metabolisme, bukan karena usia ya. Nanti saya ambilkan studinya ya, karena sekarang sudah banyak sekali studinya yang menunjukkan masalah penurunan metabolisme karena faktor pola hidup. Beberapa kesalahan terbesar yang sering dilakukan orang ketika melakukan diet. Nah, ini yang perlu kita tahu. Karena apa? Kalau kita terus melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini yang menyebabkan kita berat badan habis turun, naik lagi, turun, naik lagi. Atau mungkin turun aja susah banget. Nah, kesalahan terbesar yang pertama adalah mereka punya mindset instan. Artinya apa? Lebih cepat, lebih baik. Siapa nih sobat sehat yang mungkin sampai sekarang masih punya pemikiran atau mindset seperti ini? Nah, kalau kita punya mindset seperti ini, itulah yang menyebabkan penurunan berat badan drastis, yang kemudian tubuh kita memberontak tadi itu. Tubuh kita ingin segera mengembalikan ke keseimbangan awalnya atau ke homeostasisnya. Yang kedua adalah defisit kalori. Pemikirannya apa? Adalah kunci suksesnya turun berat badan. Saya nggak mengatakan bahwa konsep kalori itu salah, bukan. Ya, konsep kalorinya benar. Ya, tapi ketika kita aplikasikan ke penurunan berat badan, itu bukan kunci suksesnya. Nanti akan saya jelaskan. Yang ketiga adalah olahraga keras atau berlebihan. Olahraga seminggu 5 kali, 6 kali, 7 kali. Ya, mungkin bahkan sehari bisa 2 kali, ikut kelas berjam-jam. Tujuannya untuk apa? Paling sering adalah untuk membakar kalori. Karena selama ini yang paling sering dianut adalah konsep mengenai kalori masuk, kalori keluar ini. Yang keempat adalah ikut-ikutan tren diet. Nah, apalagi kalau udah dengar namanya testimoni dari teman. Katanya teman saya habis diet keto bisa turun 10 kilo sebetulnya 1 bulan. Ada teman saya diet karnivor bisa turun 12 kilo dalam waktu 1 bulan. Nah, ini kan yang namanya testimoni selalu menarik, selalu membuat kita itu tertarik untuk mengikuti orang lain yang berhasil. Apakah salah? Tidak salah sepenuhnya. Kalau kita memang benar-benar punya kondisi yang sama atau kondisi yang sesuai, punya pola hidup yang sama. Tapi kalau kita punya pola hidup dan masalah underlying cause yang berbeda, tentunya ikut-ikutan ini justru akan menyebabkan masalah justru. Yang terakhir adalah seringkali mengikuti program diet tertentu. Ya, bedanya apa dengan ikutan tren diet? Program diet ini seringkali kita punya jeda waktu. Jadi, program diet, misalnya suplemen A, suplemen B, gitu yang paling sering bikin program-program ya. Program 3 bulan. Nah, program waktu 3 bulan niat banget. Setelah 3 bulan kemudian selesai programnya kembali lagi ke habitnya yang lama ya. Jadi jadikan yang namanya kita diet itu sebagai pola hidup, bukan sebagai program. Yang paling sering dianut tadi yang saya yakin sampai sekarang mungkin banyak sobat sehat yang nggak setuju dok. Dari dulu yang namanya konsep kalori ini ya yang paling relevan, yang paling benar, yang kita bisa aplikasikan kalau kita mau turun berat badan, kuncinya ya mau nggak mau harus defisit kalori. Oke, tunggu dulu, sabar dulu. Ya, saya tidak mengajak berdebat, tapi saya ingin mengajak sobat sehat kita paham benar-benar apa sih yang kita selama ini anggap ini suatu hal yang absolut adalah hukum termodinamika pertama.
ya, atau yang kita kenal dengan istilah hukum kekekalan energi. Energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, itu hanya bisa berubah bentuk. Apakah salah? Tidak salah, sama sekali tidak salah. Bahkan it's very very smart yang menciptakan. Tapi yang kita perlu tahu bahwa ini adalah prinsip dasarnya ilmu fisika. Tubuh kita itu tidak bekerja berdasarkan ilmu fisika saja. Karena apa? Karena kita semua tahu ya bahwa tubuh kita itu ada yang namanya enzim. Ada yang namanya proses biokimia, ya, biologi dan kimia. Jadi kalau kita hanya memperlakukan tubuh kita seperti kecepatan peluru atau kita kecepatan katrol gitu ya, itu kita hanya memperlakukan yang namanya ilmu fisika, di mana yang namanya hukum kekekalan energi tadi itu hanya konsep fisika. Yang kedua adalah kalori keluar, yang selama ini banyak orang berpikir, oh kalori keluar itu hanya karena ketika kita beraktivitas. Ternyata kalori keluar itu juga bisa dihasilkan dari kalori yang masuk. Ya, tanpa kita aktivitas, tanpa kita yang namanya kita olahraga, exercise dan lain-lain. Dari mana, Dok? Ya, tubuh kita, organ kita bekerja, ya, yang kita selama ini yang kenal dengan istilah BMR, basal metabolic rate, untuk kita bernapas, jantung kita berdetak, ya, kemudian untuk liver kita melakukan proses detoksifikasi, tubuh kita, usus kita melakukan gerak peristaltik dan lain-lain, itu juga mengeluarkan kalori. Itu jadi artinya apa? Tidak konstan dan sama, bahkan tidak sama untuk semua makanan. Ya, beberapa jenis makanan seperti protein itu memiliki yang namanya thermal effect of food. Ya, atau yang kita kenal dengan istilah TEF, lebih tinggi dibandingkan kalau kita konsumsi karbohidrat atau lemak. Dari situ menunjukkan bahwa apa? Makanan dengan kalori yang sama, misalnya 100 gram kita dada ayam atau 100 kalori deh dari, kalau konsepnya kalori ya 100 kalori dari dada ayam, apakah sama efeknya dengan 100 kalori dari kita konsumsi french fries? Ya, sama-sama 100 kalori, tentu hasilnya juga berbeda kalori keluarnya. Dari situ saja sudah menunjukkan ya bahwa tubuh kita ini tidak hanya berdasarkan berapa kalori yang masuk. Dan kalori yang masuk pun itu juga dipengaruhi oleh hormon. Hormon apa, Dok? Banyak sekali. Ya, hormon insulin, growth hormone, estrogen, testosteron, tiroid, dan lain-lain ya, karena hormon dalam tubuh kita itu kompleks sekali. Jadi kita nggak bisa ngomong, oh 100 kalori yang masuk akan direspon sama oleh 100 kalori dari makanan yang lain. Yang keempat, penyerapan kalori tiap orang itu berbeda. Makanya jangan heran, ada orang yang makannya banyak banget, tapi kemudian kok berat badannya nggak naik-naik. Ada orang yang makannya dikit, atau mungkin istilahnya selama ini, oh saya makan angin aja berat badan naik, Dok. Itu artinya apa? Ya meskipun tidak letter luck seperti itu ya, ini hanya suatu ilustrasi saja, hanya suatu joke saja. Artinya apa? Tapi memang ada orang-orang yang makannya itu sedikit, kemudian berat badannya cepat naik, dan kemudian juga vice versa sebaliknya. Artinya apa? Penyerapan kalori itu lebih penting dibandingkan berapa banyak kalori yang masuk, berapa banyak kalori yang keluar. Nah, karena ini juga dipengaruhi oleh enzim, asam empedu di dalam kita punya tubuh, mikrobioma di usus kita, dan lain-lain. Nah, dan yang terakhir, yang paling penting adalah metabolisme itu tidak hanya ditentukan dari kalori. Ya, jadi kalau selama ini sobat saya selalu berpikir, oh kalori ini the only one. Ya, yang penting saya udah perhatikan kalori itu kelar. Ya, itu ibaratnya sama seperti ini ya. Kita memperhatikan tabungan kita itu seberapa banyak uang yang masuk dan seberapa banyak uang yang keluar. Nah, jadi secara konsep benar ya, tapi ketika kita benar-benar paham ya, let's say di suatu perusahaan ya, kalau kita kenali yang namanya uang masuk itu dari mana, kan tergantung dari banyak hal ya, dari kita punya ekonomi global seperti apa. Nah, itu juga akan menentukan ya bagaimana kondisi keuangan kita. Studi mengenai usia atau metabolisme yang tadi saya sampaikan, salah satunya adalah ini ya. Jadi ternyata di metabolisme kita itu tidak dipengaruhi dari usia saja. Usia memang mempengaruhi, tapi bukan faktor utama. Faktor utamanya adalah apa? Karena kita punya yang namanya central adiposity, ya, apa itu? Penumpukan lemak di kita punya sentral tubuh ya, di bagian depan tubuh, dan sarkopenia, ini yang berhubungan dengan kita berkurangnya massa otot. Itu justru yang berpengaruh besar terhadap aging ya, penuaan, proses penuaan, dan masih banyak lagi studi yang lainnya. Yang menentukan metabolisme itu terus apa, Dok? Nah, di sini saya sampaikan beberapa hal yang menentukan metabolisme kita. Ya, jadi bukan berat badan ya, bukan berat badan, meskipun konteksnya di sini kita ingin menurunkan berat badan, tapi kan nggak hanya ingin menurunkan berat badan yang sementara kemudian naik lagi. Nah, jadi artinya apa? Yang perlu kita hack,
Yang perlu kita kontrol, yang perlu kita itu benar-benar arrange adalah kita punya metabolisme. Yang mempengaruhi apa aja? Pertama adalah hormon. Ya, terutama adalah hormon insulin, hormon tiroid, itu yang paling sering berhubungan dengan metabolisme kita, yang seputar berat badan. Kemudian growth hormone, testosteron, ya, itu yang paling sering berhubungan, meskipun bukan hanya itu. Yang kedua, komposisi tubuh. Tadi ya, yang tadi saya katakan metabolisme kita dipengaruhi oleh yang kita kadar lemak di dalam tubuh kita dan massa otot di dalam tubuh kita. Artinya apa? Kita jangan hanya memperhatikan berat badan, tapi komposisinya seperti apa. Yang ketiga adalah neurotransmitter. Neurotransmitter ini banyak sekali, neuropeptide Y. Ya, kemudian kita punya melatonin, kita punya namanya glucagon-like peptide atau GLP-1. Ya, itu semuanya adalah neurotransmitter yang mengendalikan rasa kenyang, craving, mood, dan lain-lain di dalam tubuh kita. Kemudian mikrobioma, ini juga penentu metabolisme kita. Bahkan ada beberapa studi yang mengatakan bahwa orang yang gemuk kemudian diberikan bakterinya orang yang kurus, ini pun juga bisa mempengaruhi berat badannya mereka bisa turun secara signifikan. Yang kelima adalah mikronutrien dan fitonutrien. Nah, inilah yang menentukan kualitas penyerapan, kualitas makanan yang kita konsumsi. Ya, bagaimana minuman yang kita minum itu bisa mempengaruhi bagaimana hormon kita bekerja. Itu dari mana? Ya, dari mikronutrien dan fitonutriennya. Beberapa orang ingin tetap dalam arti solusi yang instan tapi efektif, ada nggak, Dok? Ya, kalau kita mau memperbaiki pola hidup kan mungkin lama ya, apalagi kalau saya ini udah beratnya triple digit gitu, saya mesti segera menurunkan berat badan. Katanya saya diminta dokter saya untuk menurunkan berat badan. Ada nggak sih, Dok, solusi yang instan dan efektif? Jawabannya ada. Ya, beberapa yang saya share di sini. Pertama, liposuction. Ya, atau sedot lemak istilahnya. Ini efektif, betul. Ya, banyak mungkin saya kira testimoni-testimoni orang yang mengatakan, oh saya liposuction kemudian berhasil. Tapi berhasilnya kemudian berapa lama? Apakah bisa mempertahankan? Kalau mindsetnya, pola hidupnya masih sama seperti itu, saya kira meskipun berhasil, kemudian setelah beberapa waktu kemudian, tidak lebih dari beberapa tahun kemudian kembali lagi. Ya, karena apa? Karena anything, ya, itu memang bermula dari mindset, meskipun mindset bukan satu-satunya. Yang kedua adalah bariatric surgery atau potong lambung. Nah, ini juga efektif. Tapi tidak akan saya bahas risikonya di sini sekarang, karena akan saya bahas di video yang terpisah, karena ini mungkin pembahasan yang cukup panjang. Yang ketiga adalah obat-obatan. Nah, sekarang ini lebih banyak ditanyakan ke saya, karena mungkin lebih mudah untuk mendapatkan aksesnya. Terutama adalah obat-obatan yang populer selama ini adalah Ozempic, ya, kemudian nama lainnya Wegovy, dan juga beberapa nama dagangnya yang lain, ya, yang sebetulnya semuanya itu punya kandungan yang sama, yaitu adalah semaglutide. Semaglutide itu bekerja juga di neurotransmitter kita yang namanya adalah GLP-1, glucagon-like peptide 1, nggak perlu dihafalkan. Tapi perlu kita tahu bahwa obat-obatan itu selalu ada efek sampingnya, meskipun ada manfaatnya. Yes, saya tidak deny itu bermanfaat, terutama untuk orang-orang yang memang memerlukan bantuan. Ya, terutama orang-orang yang diabetes tipe 2. Tapi sekali lagi, obat itu ada masanya. Ya, kalau kita konsumsi obat terus-menerus, tentu sooner or later, cepat atau lambat, kita akan juga mendapatkan efek sampingnya. Nah, bahkan efek samping dari semaglutide yang bermanfaat tadi itu, ini pun cukup banyak. Pertama, bisa menyebabkan yang namanya diabetic retinopathy, ya, atau kita punya masalah di retina, akhirnya fungsi penglihatannya terganggu. Yang kedua, ini juga bisa memunculkan, ya, berpotensi menimbulkan yang namanya kanker tiroid. Ya, kemudian kalau injection site reaction, ya, kalau masalah di injeksinya saya kira bukan masalah besar lah ya. Kemudian peningkatan heart rate, ya, peningkatan denyut jantung, hipoglikemi, penurunan gula darah yang drastis. Ya, ini juga suatu hal yang justru lebih berbahaya daripada peningkatan gula darah, ya, kalau terjadi secara drastis. Kemudian gastrointestinal event atau masalah pencernaan, mual, diare, kemudian masalah pankreas seperti pankreatitis, masalah di empedu, ya, kemudian juga gagal ginjal akut. Artinya apa? Ya, there is always a consequence. Ya, selalu ada konsekuensi di setiap pengobatan-pengobatan yang kita pilih kalau kita menggunakan yang namanya obat-obatan kimia ini tadi. Bukan berarti tidak bermanfaat, tapi selalu ada efek samping yang perlu disampaikan, yang perlu kita consider juga. Bahkan beberapa studi yang terbaru ini di tahun 2025 itu menyampaikan bahwa GLP-1 agonis atau Ozempic ini, semaglutide, itu juga bisa menyebabkan suatu neoplasma atau tumor atau
gangguan di neuroendokrin ya. Jadi neuroendokrin itu yang berhubungan dengan kita syaraf dan hormonal. Terus gimana dok kalau kita mau solusi yang alami ya dan efektif? Ya, dan yang kita inginkan kan efektif juga kan ya, tapi yang kali ini yang alami, bukan solusi yang instan. Nah, tentu ini yang ingin lebih saya sampaikan ke Sobat Sehat, karena ini tidak ada efek samping yang seperti tadi itu. Yang pertama adalah tentu mengurangi frekuensi makan. Apakah harus puasa dok? Saya bilang tidak harus. Orang selama ini berpikir bahwa dengan saya berpuasa, saya bisa langsung kurus. Karena apa? Karena konsepnya masih sama. Mereka berpikir bahwa puasa itu menyebabkan defisit kalori. Apakah bisa puasa orang defisit kalori? Jawabannya bisa. Ya, tapi yang menyebabkan orang itu bermanfaat, dampaknya ke metabolismenya ketika mereka berpuasa, itu sebetulnya bukan defisit kalorinya, tapi adalah bagaimana metabolisme kita itu mengalami perbaikan. Ya, ingat tadi saya katakan metabolisme itu tidak ditentukan dari kalori yang masuk, kalori yang keluar saja, tapi karena banyak hal. Jadi mengurangi frekuensi makan sendiri itu bisa membantu untuk kita menurunkan kita punya insulin yang berlebihan, di mana insulin itu sangat penting untuk menjaga kita punya berat badan. Yang kedua adalah kurangi asupan karbohidrat, apapun kecuali serat. Meskipun selama ini kita dengar, ada karbohidrat yang baik, ada karbohidrat yang buruk, karbohidrat kompleks, karbohidrat simpel. Intinya semua karbohidrat kecuali serat akan diubah oleh tubuh kita menjadi gula. Dan apapun gula yang kita konsumsi akan meningkatkan insulin sekali lagi. Ya, jadi lebih baik kurangi asupan karbohidrat, bukan dieliminasi ya. Ya, tapi dikurangi. Nah, nguranginya berapa ini tiap orang pasti beda-beda. Bukan berarti saya katakan, karbohidrat ini jelek gitu. Bukan, ya karbohidrat juga bermanfaat. Punya banyak kandungan mikronutrisi, fitonutrisi, tapi perlu kita kurangi jumlahnya sesuai kebutuhan masing-masing. Yang ketiga adalah aktivitas fisik rutin dan sesuai kapasitas. Semua orang tahu kalau olahraga baik, tapi kalau olahraganya berlebihan, olahraga keras, tubuh kita akan mendapatkan stres fisik, di mana ini juga bisa meningkatkan kortisol dan gula darah. Ujung-ujungnya ke insulin naik lagi. Ya, nah jadi olahraga, aktivitas fisik itu baik tapi sesuai kapasitas. Yang keempat adalah hindari makanan yang memicu peradangan liver. Ya, di beberapa video yang sebelumnya saya bahas mengenai video ini, hubungan antara makanan yang bisa menyebabkan kita inflamasi atau peradangan di liver kita. Nah, itu yang akan memicu yang namanya resistensi insulin, meskipun makanan yang kita makan itu tidak tinggi gula. Apa makanan itu? Ditonton videonya ya. Yang kelima adalah perhatikan kualitas makanan ya, terutama yang tadi saya katakan adalah mikronutrisi dan fitonutrisinya, karena mikro dan fito itu tidak ada kalorinya tapi sangat berpengaruh terhadap bagaimana tubuh kita merespon makanan yang kita konsumsi. Nah, untuk strateginya seperti apa? Ya, supaya kita bisa turun berat badan secara sehat dalam waktu 30 hari, buat sobat sehat yang ingin mendapatkan saya punya panduan, bisa klik di link description ya, karena di sana bisa gabung ke WA channel SB30 Health, dan di sana saya akan share ya, saya akan berikan filenya dalam bentuk PDF nanti di WA channel itu. Untuk gabung ke WA channel bisa klik di link deskripsinya, dan supaya kita semuanya lebih tahu langkah praktisnya. Ya, karena yang saya berikan di sini kan tentu adalah kaidah-kaidah umumnya, tapi untuk langkah praktisnya gimana sih Rob? Step-stepnya, minggu pertama seperti apa, minggu kedua seperti apa, minggu ketiga seperti apa. Nah, itu gabung WA channel di SB30 Health, dan kita sampai jumpa di sana. Semoga bermanfaat, stay fit and stay healthy. See you. Yang menentukan metabolisme itu terus apa dok? Nah, di sini saya sampaikan beberapa hal yang menentukan metabolisme kita. Ya, jadi bukan berat badan, ya, bukan berat badan, meskipun konteksnya di sini kita ingin menurunkan berat badan. Yang mempengaruhi apa aja? Pertama adalah hormon. Ya, terutama adalah hormon insulin, hormon tiroid, itu yang paling sering berhubungan dengan metabolisme kita, yang seputar berat badan. Kemudian growth hormone, testosteron, ya, itu yang paling sering berhubungan, meskipun bukan hanya itu. Yang kedua, komposisi tubuh. Tadi ya, yang tadi saya katakan metabolisme kita dipengaruhi oleh yang kita kadar lemak di dalam tubuh kita dan massa otot di dalam tubuh kita. Yang ketiga adalah neurotransmitter. Neurotransmitter ini banyak sekali, neuropeptide Y.
Ya, kemudian kita punya melatonin, kita punya namanya glucagon like peptide atau GLP-1. Kemudian mikrobioma, ini juga penentu metabolisme kita. Bahkan ada beberapa studi yang mengatakan bahwa orang yang gemuk kemudian diberikan bakterinya orang yang kurus, ini pun juga bisa mempengaruhi berat badannya, mereka bisa turun secara signifikan. Yang kelima adalah mikronutrien dan fitonutrien. Nah, inilah yang menentukan kualitas penyerapan, kualitas makanan yang kita konsumsi.